Apa laki-laki seperti saya bisa mendapatkan sosok seperti Alisha, Bi? Insya Allah bisa, bahkan bisa lebih baik lagi dari Alisha. Asal kamu juga mau berusaha terus untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Dan ingat Nak Arfan, lakukan semua hal karena Allah, bukan karena sesuatu, apalagi karena manusia. Walah, ganteng pisan kamu Nak Arfan. Bibi sampai gak ngenalin loh. Kenapa tidak dari dulu-dulu kamu potong rambut seperti ini? Kamu jadi seperti tidak ada bekasnya mantan preman. Masya Allah, iya, kamu beda sekali. Umi sampai pangling. Alisha yakin Kak Arfan mabuk dan menjadi preman bukan karena Kak Arfan benar-benar ingin melakukannya kan? Pasti ada suatu hal di balik semua itu. Bisa jadi karena faktor lingkungan, atau yang lebih utama karena faktor keluarga, atau juga karena pergaulan yang salah. Kak Arfan kenal tidak dengan orang di belakang Alisha ini? Namanya Arnold, dia temannya Kak Arfan. Loh tunggu, saya tidak kenal dia loh. Bos saya tuh nggak kayak gini. Bos saya itu penampilannya aut-autan. Udah gitu rambutnya juga gondrong. Kalau ini mah rapi banget kayak anak pesantren. Ini masih bukan bos Arga. Insya Allah saya akan balik ke pesantren selama 3 hari. Setelah membicarakannya kepada guru saya akan langsung mempersiapkan semuanya. Dan saya akan kembali ke sini lagi untuk melaksanakan niat saya. Kami akan menunggu kamu kembali, Nak Fandi. Semoga niat baikmu direstui Allah. Amin, terima kasih Abi. Hati-hati di jalan, Nak Fandi. Kalau ada apa-apa langsung kabari kami. Iya Umi, insya Allah tidak ada apa-apa di jalan. Sering-sering berkirim kabar ya Kak Fandi. Alisha akan selalu mendoakan semoga Allah melancarkan semuanya. Amin, terima kasih Alisha. Arfan, saya titip rumah ya. Kalau kamu ingin menggunakan barang-barang yang ada di rumah, pakai saja. Iya, terima kasih. Ya sudah, kalau begitu semuanya saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Hati-hati ya Kak Fandi. Iya, Alisha. Loh, mau kemana tuh Nak Fandi? Nak Fandi mau kemana tuh? Kok naik taksi? Mau pulang ke pesantren dulu, Bu, karena ada keperluan. Ada keperluan apa tuh? Kok kalian sampai mengiringi seperti ini? Nak Fandi sudah mengkhitbah Alisha, Bi. Dan dia ingin kembali ke pesantren untuk membicarakannya kepada guru-gurunya. Masya Allah, Alhamdulillah kalau begitu. Bibi sangat senang sekali mendengarnya. Semoga semuanya dilancarkan Allah ya. Amin. Iya, terima kasih banyak ya Bi. Saya lihat dari dulu kalian berdua memang sangat cocok. Terima kasih Bi, semoga kami berjodoh. Walah, sudah pasti itu Nak Alisha. Toh buktinya Nak Fandi sudah ada niatan baik pada kamu. Amin, iya Bi. Ya sudah, kalau begitu Bibi ingin melanjutkan menyapunya ya. Tadi Bibi hanya penasaran saja Nak Fandi mau kemana. Iya, Bi, silahkan. Kami juga ingin masuk ke dalam. Alisha juga ingin masuk ke dalam dulu Kak Arfan. Kak Arfan istirahat saja dulu di rumah. Tunggu sebentar Alisha, ada yang ingin saya tanyakan. Ingin bertanya apa Kak Arfan? Tadi kalian semua membicarakan hitbah. Hitbah itu apa? Oh itu Kak Arfan, nanti tanyakan saja kepada Abi ya.
Nanti pasti Abi yang menjelaskannya. Kalau Alisha yang menjelaskannya rasanya kurang pantas. Kalau Kak Arfan sedang belajar dengan Abi, Kak Arfan tanyakan apa saja kepada Abi. Jadi Kak Arfan jangan malu-malu kalau bertanya pada Abi. Dan Kak Arfan harus banyak mencari ilmu tentang agama. Ya sudah kalau begitu Alisha masuk dulu ya Kak Arfan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Alisha sangat bahagia. Tidak sabar rasanya menunggu kepulangan Kak Fandi. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengabulkan doaku. Dan terima kasih juga sudah membuat Abi lama untuk tinggal di sini. Alisha senang sekali selama Abi di sini. Aku jadi benar-benar merasakan sosok ayah sekarang. Semoga Kak Fandi cepat memberi kabar. Tuh kan jadi kepikiran Kak Fandi terus. Ayo Alisha, fokus-fokus dengan novel-novelmu. Kamu sama sekali tidak mengerti tentang tata cara sholat dan bacaan sholat. Dan kami juga tidak tahu jati diri kamu yang sebenarnya. Apa dulunya kamu beragama Islam atau beragama non-Islam? Sekarang saya mau tanya sama kamu. Apa kamu benar-benar tidak mengingat sama sekali kamu beragama apa? Saya tidak tahu Abi. Yang jelas sepertinya saya memang tidak pernah sholat atau mengaji. Jadi sekarang saya ingin memberikan pilihan ke kamu. Apa kamu sekarang ingin benar-benar mempelajari Islam? Jikapun tidak apa-apa, mungkin dulu kamu beragama non-Islam. Karena saya tidak akan pernah memaksakan suatu agama kepada siapapun. Saya ingin mempelajari Islam Abi. Apa kamu benar-benar yakin? Iya Abi, saya sangat yakin. Saya benar-benar ingin menjadi orang yang baik Abi. Saya tidak ingin lagi menjadi sampah masyarakat. Baiklah, nanti saya tuntun kamu untuk membaca syahadat lagi. Maaf Abi, boleh saya bertanya suatu hal? Silahkan, kamu ingin bertanya apa? Hitbah itu apa Abi? Khitbah itu niatan baik seorang laki-laki untuk meminang seorang wanita, atau biasa dianggap juga sebagai awal proses sebelum melakukan lamaran. Jadi maksud Abi, Alisha akan dilamar Afandi? Iya betul, Afandi berniat untuk melamar Alisha. Jadi kamu tidak lagi berniat untuk mengambil kuliah, Alisha? Umi bagaimana sih, kan Kak Fandi ingin melamar Alisha. Kalau Alisha kuliah juga, Alisha takut nanti tidak bisa fokus kepada Kak Fandi. Jadi Alisha ingin fokus saja untuk membuat novel. Kan kalau membuat novel bisa Alisha kerjakan di rumah dan waktunya bisa kapan saja. Jadi insya Allah tidak mengganggu peran Alisha sebagai istri Kak Fandi nanti. Ya sudah, Umi sih terserah keputusan kamu saja. Yang penting kamu bahagia, Alisha. Oh ya Alisha, bisa tolong kamu panggilkan Abi dan Nak Arfan sekarang? Suruh mereka untuk makan malam dulu. Abi kalau sudah mengajarkan seseorang bisa lupa waktu. Kasihan nanti Nak Arfannya kelaparan. Baik Umi, akan Alisha panggilkan sekarang. Apa laki-laki seperti saya bisa mendapatkan sosok seperti Alisha, Abi? Insya Allah bisa, bahkan bisa lebih baik lagi dari Alisha. Asal kamu juga mau berusaha terus untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Dan ingat Nak Arfan, lakukan semua hal karena Allah, bukan karena sesuatu, apalagi karena manusia. Assalamualaikum, maaf Abi, Kak Arfan dipanggil Umi untuk makan malam bersama. Waalaikumsalam, baik Alisha, kami nanti akan segera ke sana.
Jadi selama Afandi tidak ada, kamu yang mengajar anak-anak, Alisha? Iya Abi, Alisha yang akan menggantikannya sementara. Nanti setelah Afandi pulang, kamu bisa banyak belajar dari Nak Afandi, Arfan. Karena mungkin lusa juga saya harus balik lagi ke madrasah. Jadi saya juga tidak bisa terus mengajari kamu di sini. Iya Abi, nanti juga saya akan banyak bertanya kepada Fandi. Semangat belajarnya Kak Arfan. Terima kasih Alisha. Oh ya, satu lagi, kalau nanti saya tidak di sini, kamu jangan ikut makan di sini. Kamu bisa kan masak sendiri? Iya bisa Abi. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa, bilang saja, nanti Umi akan kirimkan makanan ke sana. Iya Umi, sebenarnya sih tidak bisa, tapi Arfan akan mencoba belajar untuk memasak. Semangat juga untuk belajar memasaknya ya Kak Arfan. Terima kasih Alisha. Assalamualaikum Abi, Umi, Alisha. Waalaikumsalam warahmatullah. Kamu bisa bawa mobil kan, Arfan? Insya Allah bisa Abi. Loh memangnya Kak Arfan mau kemana dengan Abi? Katanya Abi ingin mengajak Arfan ke suatu tempat. Lo mengajak suatu tempat kemana toh? Abi ada-ada aja. Abi ingin mengajak Arfan potong rambut. Lihat tuh, rambutnya gondrong sekali seperti preman. Kalau dipotong kan bisa terlihat sedikit lebih rapi. Kak Arfan kan memang mantan preman Abi. Iya, makanya Abi ingin ajak dia potong rambut biar nggak kelihatan seperti preman lagi. Kunci mobilnya sudah di mobil, Arfan. Tolong dipanaskan dulu. Iya baik Abi. Umi, ternyata Abi Alisha keren ya. Abi mau peduli juga kepada Kak Arfan. Alisha pikir Abi akan marah besar saat Alisha membantu Kak Arfan. Tapi ternyata malah Abi yang lebih banyak membantu Kak Arfan. Iya Alisha, memang dari dulu Abimu tuh suka sekali menolong seseorang seperti Nak Arfan. Bahkan Abimu lebih seneng kalau ada yang mengaji sama dia itu seperti mantan preman dibanding orang-orang yang sudah baik. Masya Allah, Abi Alisha hebat banget. Alisha seneng banget Abi sering-sering di sini, Umi. Iya Alisha, Abi juga pernah bilang ke Umi kalau Abi merasa sangat bersalah sama Alisha karena Abi telah banyak kehilangan waktu untuk bersama Alisha. Apa benar Abi pernah bilang seperti itu, Umi? Iya benar Alisha. Tapi kok kenapa Abi tidak pernah bilang sendiri pada Alisha? Ya memang seperti itulah Abi kamu. Dia memang terlihat cuek tapi sebenarnya dia sayang sekali sama keluarga. Jadi kamu tidak boleh lagi suuzon sama Abi. Iya, Umi. Loh, itu Nak Arfan dengan abinya Alisha. Dari mana mereka? Abinya Alisha mengajak Nak Arfan untuk potong rambut. Katanya biar lebih rapi. Masya Allah, iya itu betul, bagus sekali abinya Alisha. Oh alah, ganteng pisan kamu Nak Arfan. Bibi sampai gak ngenalin loh. Kenapa tidak dari dulu-dulu kamu potong rambut seperti ini? Kamu jadi seperti tidak ada bekasnya mantan preman. Masya Allah, iya, kamu beda sekali. Umi sampai pangling. Terima kasih Umi, terima kasih Bibi. Semua ini kan berkat Abi yang mengajak Arfan.
Ada apa sih, aku penasaran. Masya Allah, Kak Arfan beda sekali. Masya Allah, Kak Arfan, Alicia sampai pangling. Kak Arfan benar-benar sangat berbeda. Iya Alicia, terima kasih banyak. Ini semua berkat abi kamu. Bahkan abi kamu juga membelikan saya beberapa potong baju koko untuk sholat. Tapi tunggu-tunggu, sepertinya ada yang kurang. Kak Arfan kan penampilannya sudah lebih rapi. Sepertinya ada satu yang kurang, Kak Arfan. Kurang apa ya Alicia? Kak Arfan kurang senyuman. Coba deh kalau sedang berbicara Kak Arfan sambil tersenyum. Pasti Kak Arfan lebih oke. Senyum. Terima kasih sarannya Alicia. Nah, kalau seperti itu kan wajah Kak Arfan lebih terlihat ceria. Soalnya Alicia belum pernah melihat Kak Arfan tersenyum. Iya, benar sekali Nak Arfan. Senyum itu kan ibadah. Kamu bener-bener ganteng pol loh Nak Arfan. Coba kalau saya punya anak gadis, sudah saya jodohkan sama kamu Nak Arfan. Sudah jangan dipuji terus, nanti Nak Arfannya ada sedikit bibit kesombongan. Sudah kamu pulang dulu Arfan, nanti kamu siap-siap untuk ke musola. Iya baik abi. Jangan lupa pas mau sholat baju kokonya dipakai. Baik abi. Kalau begitu semuanya saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah Alicia, apa sekarang kamu jadi bingung mau pilih Nak Afandi atau Nak Arfan? Ya Allah Bibi, kenapa Alicia harus bingung? Alicia tidak perlu memilih kan? Kan sudah jelas yang mengkhitbah Alicia Kak Afandi. Ya siapa tahu hati kamu jadi goyah melihat Nak Arfan sekarang. Insya Allah enggak Bi. Ya sudah, Alicia mau masuk dulu ya Umi, Abi, Bibi. Yowis lah, Bibi juga mau masuk dulu, mau masak untuk persiapan makan malam. Iya Bi, saya juga mau mempersiapkan untuk makan malam. Besok juga mengajinya sama Kak Alicia lagi ya. Gak apa-apa kan kalau sementara ngajinya dengan Kak Alicia? Gak apa-apa kok Kak. Siti malah senang sekali kalau Kak Alicia yang ngajar. Memangnya Kak Fandi kemana Kak dan pulangnya kapan? Kak Fandi sedang ada urusan di pesantrennya. Semoga Kak Fandi bisa pulang esok lusa. Kak Alicia ceritain lagi dong soal kisah-kisah para nabi. Waktu itu kan Kak Alicia pernah bercerita tentang Nabi Ibrahim. Oh iya, nanti Kak Alicia ceritain lagi ya, tapi nggak sekarang. Nanti kita akan buat jadwalnya. Jadi setiap hari apa gitu nanti kita bisa cerita tentang nabi-nabi. Jadi kalian nggak setiap hari harus mengaji. Bagaimana? Kalian mau tidak? Wah, aku setuju sekali Kak Alicia. Jadi kita nggak bosen kalau ngaji terus. Iya, aku juga setuju Kak Alicia. Oke, nanti kita bicarakan sama Kak Fandi ya. Jadi setiap hari apa nanti Kak Alicia yang akan mengisi pengajiannya untuk menceritakan kisah para nabi. Ya sudah, karena sudah waktunya pulang, kita baca doa dulu ya sebelum kita pulang. Seperti biasa, kita baca doa untuk kedua orang tua kita. Ayo bersama-sama kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ismail, ikut kakak dulu ya, ada yang mau ketemu nih sama kamu. Nah Ismail, ini Kak Arfan, dia ingin bertemu sama kamu. Loh, memangnya ini siapa? Ismail tidak mengenal kakak ini. Ini Kak Arfan, dia preman yang waktu itu di perempatan. Yang tempo hari kamu bilang teman-temannya memalak uang kamu dan teman-teman kamu. Ya Allah, kok beda banget. Kemarin rambutnya gondrong gak kayak gini Kak Alicia. Ya kan Kak Arfannya sudah potong rambut. Ismail, tempo lalu saya pernah bilang akan mengganti uang kamu dan teman-teman
kamu. Alhamdulillah saya sudah ada rezeki, jadi saya ingin mengembalikan uang kamu sekarang. Kakak ini uangnya dari mana, halal atau haram? Kalau haram, Ismail tidak mau menerimanya. Ini halal kok, kakak kemarin habis membantu Bibi untuk mencuci mobilnya. Lalu kakak dikasih upah. Jadi upahnya untuk kakak mengembalikan uang kamu dan teman-teman kamu saja. Oh iya, sama untuk teman kamu yang satu lagi kemarin siapa ya? Kakak lupa. Aku kak, uang mamah aku 10.000. Oh iya, uang mamah kamu nanti sekalian dikasihin ya Ismail. Soalnya kakak tidak ada recehan. Tapi nggak apa-apa kok kak, kalau misalnya kakak tidak bisa ganti. Aku ikhlas banget soalnya sekarang kakaknya jadi ganteng. Kamu bisa aja Maimunah. Iya sih bener, kakaknya sekarang ganteng banget. Kemarin gondrong banget kayak preman beneran. Lah kan memang kemarin dia preman beneran. Oh iya ya. Terima kasih ya Kak Arfan, saya terima ya uangnya, nanti saya berikan ke teman-teman yang lain juga. Iya, terima kasih juga ya Ismail. Kamu dan teman-teman kamu sudah memaafkan kakak. Iya Kak Arfan, kalau begitu kami ingin pulang dulu ya. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum Kak Arfan, Kak Alisha. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau begitu Alisha juga pulang dulu ya Kak Arfan. Tunggu Alisha, saya ingin berterima kasih sama kamu karena sudah membantu saya. Tidak apa-apa Kak, sesama muslim kan kita harus saling tolong menolong. Apa sesama muslim saja kita harus saling tolong menolong Alisha? Ya tidak juga, sesama manusia juga kita harus saling tolong menolong tanpa memandang agama, ras, suku, atau perbedaan apapun. Alisha, boleh saya bertanya suatu hal? Boleh, silakan saja. Kenapa saat itu kamu ingin menolong saya Alisha, padahal kamu sama sekali tidak mengenal saya? Dan apalagi saya hanya seorang preman yang kebanyakan orang bilang pasti preman itu hanya sampah masyarakat. Sebelumnya kita pernah bertemu, mungkin Kak Arfan tidak akan mengingatnya saat Alisha baru pertama kali pulang dari pesantren. Saat itu di perempatan dan Kak Arfan sedang mabuk dengan teman-teman Kak Arfan. Jujur saja saat itu ada kata-kata Kak Arfan yang membuat saya sedikit kagum. Saat teman-teman Kak Arfan berniat untuk menggoda Alisha, tetapi dengan tegas Kak Arfan melarang mereka. Intinya Kak Arfan bilang Kak Arfan sangat menghargai wanita, apalagi wanita muslimah seperti Alisha. Di saat mabuk pun Kak Arfan masih sempat-sempatnya berpikir seperti itu. Alisha yakin Kak Arfan mabuk dan menjadi preman bukan karena Kak Arfan benar-benar ingin melakukannya kan? Pasti ada suatu hal di balik semua itu. Bisa jadi karena faktor lingkungan, atau yang lebih utama karena faktor keluarga, atau juga karena pergaulan yang salah. Kalau karena semuanya, apa yang harus saya lakukan Alisha? Kalau karena faktor lingkungan atau pergaulan, Kak Arfan bisa meninggalkannya pelan-pelan, dan Kak Arfan bisa mencari teman yang bisa membawa pengaruh positif untuk Kak Arfan. Kalau untuk masalah keluarga, biasanya karena kurang perhatian dari kedua orang tua. Jika hal itu terjadi dengan Kak Arfan, walaupun orang tua Kak Arfan tidak memperhatikan, tapi ingatlah Allah selalu memperhatikan Kak Arfan. Walaupun mereka tidak berbuat baik terhadap Kak Arfan, bagaimanapun juga Kak Arfan harus tetap berbuat baik kepada mereka. Sejahat-jahat apapun orang tua kita tidak boleh berbuat jahat balik kepada mereka. Karena ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Sudah ya Kak Arfan, Alisha mau pulang dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Soalnya Alisha harus membantu Umi untuk masak makan malam. Iya Alisha, terima kasih banyak ya. Iya Kak Arfan, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Siapa malam-malam begini kirim pesan? Kak Fandi? Allahu Akbar. Ya Allah, ada apa sebenarnya dengan Kak Fandi? Dan kenapa tiba-tiba perasaanku jadi tidak enak seperti ini, ya Allah? Ya Allah, jika terjadi sesuatu dengan Kak Fandi, lindungilah Kak Fandi. Aku benar-benar sangat mengkhawatirkannya, ya Allah. Ya Allah, lindungilah Kak Fandi dimanapun dia berada. Abi hari ini harus balik dulu ke madrasah. Dan Abi tidak akan membawa mobil, Abi akan memesan taksi online. Memang kenapa Abi pakai saja mobilnya? Alicia kan sudah ada sepeda. Atau kalau ada keperluan lain, Alicia akan pinjam ke tetangga. Tidak apa-apa, kamu pakai saja mobilnya. Bener nih Abi, tidak apa-apa ya. Kebetulan nanti siang Alicia ingin ke supermarket. Lalu Abi kapan kesini lagi? Nanti kalau Kak Afandi sudah pulang tetapi tidak ada Abi bagaimana? Nanti Abi langsung pulang ke sini kalau Fandi sudah di sini. Kamu langsung telepon saja Abi, nanti Abi langsung ke sini. Bener ya Abi? Iya, insya Allah. Memangnya kapan Nak Fandi pulang? Jadi besok dia pulangnya, katanya kan hanya 3 hari. Belum tahu juga Abi. Loh, belum tahu bagaimana toh Alicia? Seharusnya kan dia pulang besok kalau hanya 3 hari di sana. Iya Umi, tapi semalam Kak Afandi kirim pesan ke Alicia. Kirim pesan apa? Kata Kak Afandi belum bisa pulang besok. Soalnya di pesantren sedang ada hal yang harus diselesaikan. Hal apa yang harus diselesaikan? Terus kepastiannya kapan dia kembali ke sini? Kak Afandi tidak bilang hal yang harus diselesaikannya apa. Dan Kak Afandi juga tidak bilang kepastian kesini lagi kapan. Kak Afandi hanya bilang besok dia belum bisa balik ke sini dan belum tahu bisa kesininya kapan. Lalu Kak Afandi juga bilang kalau Kak Afandi tidak bisa sering-sering menghubungi Alicia. Saat Alicia tanya kenapa, Kak Afandi tidak jawab lagi Abi. Kenapa kamu tidak coba untuk menelponnya, Alicia? Kamu tanyakan kepastiannya dan ada apa sebenarnya? Alicia tidak enak Abi. Alicia takut mengganggu Kak Afandi. Ya sudah, tidak apa-apa, biarkan saja dulu. Mungkin memang ada hal yang harus diselesaikan di sana. Karena kan Nak Fandi memang sudah lama tidak pulang ke pesantren. Kamu banyak berdoa saja, semoga tidak terjadi apa-apa dengan Nak Fandi. Amin. Iya Umi.
totalnya jadi 230.000 ya kak. Iya mbak, terima kasih ya. Iya sama-sama. Iya, ini kakak yang waktu itu nolong preman ya. Itu tadi ada temannya preman itu kak, baru saja beli minuman. Mungkin masih duduk di depan. Saya belum sempat tadi mau nelpon kakaknya. Oh, yang lagi tiduran di bangku itu ya mbak? Oh iya, sepertinya itu dia. Coba deh tolong ditanya kak, aku juga kurang pasti sih. Iya, nanti saya tanyakan mbak, terima kasih ya. Iya sama-sama kak. Assalamualaikum, maaf mengganggu istirahatnya, boleh saya bertanya sesuatu? Mau bertanya apa? Kamu temannya Kak Arfan ya? Kak Arfan siapa? Saya tidak punya teman yang namanya Kak Arfan. Oh iya, kan nama aslinya bukan Kak Arfan. Kamu yang sering nongkrong di sini kan, dan kamu punya teman yang rambutnya gondrong. Siapa namanya? Saya tidak kenal namanya, tapi saya tahu orangnya. Sepertinya kalau tidak salah waktu itu kalian memanggilnya dengan sebutan bos. Bos Arga. Arga, jadi namanya Arga. Iya, mungkin dia, bos kamu itu kecelakaan. Lalu dia hilang ingatan dan sekarang dia tinggal dekat rumah saya. Hah? Bos saya kecelakaan? Kok bisa? Ya, saya juga tidak tahu. Kami menemukannya sudah tergeletak di jalan. Dan saat ini dia mengalami hilang ingatan. Apa kamu bisa ikut saya untuk menemuinya? Apa benar dia hilang ingatan? Iya, dia tidak mengenali dirinya sendiri. Baiklah, kalau begitu saya ikut denganmu. Itu Alicia, dari mana dia? Dari supermarket beli kebutuhannya dia. Assalamualaikum Umi, Bibi. Waalaikumsalam. Umi, Alicia bertemu dengan temannya Kak Arfan waktu Alicia sedang ke supermarket tadi. Ini dia Umi. Oh ya, nama kamu siapa? Nama saya Arnold. Oh, jadi kamu temannya Nak Arfan. Baguslah kalau begitu. Saya temannya Arga, Bu, bukan Arfan. Saya malah tidak kenal dengan namanya Arfan. Iya Umi, mungkin nama aslinya Kak Arfan itu Arga. Oh alah Rek bagus sekali kalau sudah ketemu dengan temannya. Jadi nanti bisa dikasih tahu keluarganya, takutnya keluarganya nyariin. Jadi di mana Arganya? Oh iya, Arganya ada di rumah sebelah, ayo saya antarkan. Umi, Bibi, Alicia mengantar Kak Arnold dulu ya. Iya Alicia, semoga Nak Arnold ini benar-benar temannya Nak Arfan ya. Iya Umi. Semoga saja dia beneran temannya Nak Arfan. Tapi saya jadi sedikit khawatir juga. Nak Arfan kan sekarang sudah jadi anak yang baik. Kalau dia bergaul lagi dengan temannya yang suka mabuk-mabukan, Bibi khawatir dia jadi ikut terjerumus lagi. Semoga saja tidak, Bi. Assalamualaikum Kak Arfan. Waalaikumsalam. Sebentar Alicia. Ada apa Alicia? Kak Arfan kenal tidak dengan orang di belakang Alicia ini? Namanya Arnold, dia temannya Kak Arfan. Loh tunggu, saya tidak kenal dia loh. Bos saya tuh nggak kayak gini. Bos saya itu penampilannya aut-autan. Udah gitu rambutnya juga gondrong. Kalau ini mah rapi banget kayak anak pesantren. Ini masih bukan bos Arga. Iya, waktu itu rambutnya memang gondrong. Ini baru saja potong rambut. Coba perhatikan baik-baik wajahnya Kak. Mirip kan dengan bos Arga. Dan yang penting suaranya juga sama kan? Coba bos ngomong bos, saya pengen dengar suara bos lebih lama. Kamu siapa memangnya? Saya tidak pernah mengenal kamu. Oh iya bener, ini bener bos Arga. Insya Allah pasti bener. Kalian ngobrol-ngobrol saja dulu di dalam. Saya ke rumah dulu ya, mau mengambil makanan dan minuman untuk kalian. Coba Kak Arnold, Kak Arfannya diajak ngobrol-ngobrol. Siapa tahu ada hal yang dia ingat. Iya baik, saya akan coba. Ya sudah, saya pulang dulu ya sebentar.
bos, apa bos bener hilang ingatan? Kamu siapa memangnya? Karena saya tidak punya teman yang namanya Arnold. Tuh bener kan, saya yakin bos nggak hilang ingatan. Bos ngapain pura-pura hilang ingatan segala? Pasti bos punya tujuan tertentu ya. Kamu ngapain kesini kan sudah saya bilang jangan pernah ikut campur lagi urusan saya. Saya diajak cewek itu bos. Terus saya juga penasaran juga apa iya bos kecelakaan dan hilang ingatan. Lagian bos ngapain sih pakai pura-pura hilang ingatan segala? Apa? Dia pura-pura hilang ingatan? Tidak perlu menanyakan hal seperti itu, ini bukan urusan kamu.